digagalkan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Anak Tuhan itu harus hidup dengan mentalitas we are winners in Christ. Lumayan ada satu orang yang bilang gitu ya kan. Saya ulangi satu kali lagi. Saya percaya anak Tuhan harus punya mentalitas we are winners in Christ. Amin. Sama-sama bilang saya pemenang. Pemenang itu bukan situasi, tapi pemenang itu adalah mentalitas. Pemenang itu bukan situasi, tapi pemenang adalah mentalitas. Seorang pemenang bisa kalah, tapi mental seorang juara tetap juara. Amin. Iya kan? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Judul perikop kita, carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah apa saudara? Bayangan. Sama-sama bilang sama saya bayangan. Dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Tanya sama sebelah saudara, lu suka pura-pura enggak? Bu, senang enggak dicintai dan diperhatikan oleh suami? Tapi kemudian dia bilang, sorry ya gue cuma pura-pura. Pak, senang enggak gitu? Istri mengucap syukur dalam segala hal. Istri puji suami, menyambut suami, menghargai suami. Lalu kemudian dia bilang, gue pura-pura aja karena gue lagi mau minta duit sama lu. Itu nyebelin 2 kali kuadrat saudara-saudara. Tidak ada orang yang senang berhadapan dengan orang yang pura-pura. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan pura-pura lu. Kira-kira di gereja ada orang yang pura-pura enggak? Pura-pura bertobat. Pura-pura lahir baru. Ada anak muda satu saya lihat dia melihat saya serius banget. Mungkin dia pernah pura-pura dicintai saudara-saudara. Karena pada dasarnya hidup ini yang paling gak enak apa saudara? Menghadapi orang yang berpura-pura. Dan saya mau bilang sama saudara, tidak ada tempat yang aman untuk orang berpura-pura. Artinya dimanapun saudara, dalam dunia bisnis, dalam dunia kerjaan, dalam dunia keseharian, dalam dunia pelayanan, pasti kita menghadapi orang yang berpura-pura. Tapi satu yang saya belajar, yang penting kita jangan berpura-pura. Sama-sama bilang saya tidak boleh berpura-pura. Amin. Karena dalam hidup ada orang yang pura-pura kaya, tapi ada orang yang pura-pura miskin. Betul? Saudara ada yang ikutin cerita mantan CEO enggak? Hah? Oh ada. Nyampe sini juga itu cerita. Ya ilaha illallah. Itu orang yang pura-pura miskin. Tapi kalau kita bukan pura-pura, memang keadaan. Orang yang berpura-pura ujungnya capek sendiri. Orang yang berpura-pura apa saudara? Tapi kalau we don't know how to face this kind of people, kalau kita nggak tahu gimana ngadapin orang yang berpura-pura, lama-lama kita bisa stres loh. Kita bisa sakit hati loh. Kita bisa dendam loh. Tidak sedikit orang yang keluar dari gereja. Selalu saya bilang kalau kita stres menghadapi orang pura-pura, kita bego sendiri. Dia yang pura-pura, kenapa kita yang stres? Amin. Sama-sama bilang sama saya tetap harus kuat.
Yesus berhadapan dengan Petrus yang pura-pura. Yesus tanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Ingat loh, dia baru 3 kali nyangkal. 3 kali dia bersumpah dan bilang, I don't know him. Biar disambar geledek bareng-bareng juga, gua pokoknya gak kenal dia. Tapi tiba-tiba, dia sepanjang malam tangkap ikan gak dapat apa-apa. Tuhan bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia dapat begitu banyak ikan, lalu diajak makan ikan sama Yesus, sarapan. Tempatnya di Israel, nanti kalau sudah pergi ke Israel sudah ketemu, namanya Mensa Christi. Lalu kemudian selesai makan, rupanya Yesus ngerti psikologi juga ya. Orang kalau selesai makan, makanya Bu, kalau nanya sesuatu sama suami, jangan sebelum makan. Bisa ganas dia Bu. Apalagi kalau dia 3 kelompok manusia. Dia Batak, dia Manado, sama dia Surabaya. Batak, Manado, Surabaya itu alirannya sama. Sebelum makan suka ganas saudara-saudara. Jadi kalau udah makan, udah kenyang, baru tanya. Sayang, kamu tadi pagi ada acara apa? Oh iya tadi pagi. Tapi kalau belum makan, sayang, kamu tadi dari mana? Kamu curiga terus, kamu curiga terus. Bu, belajar dari Yesus. Amin. Pak, belajar dari Yesus. Sebelum makan jangan nanya apa-apa sama istri. Aku kan kemarin udah kasih kamu $1.000, kok gak habis ya? Iya Pak, iya Pak. Aku anak buahnya Jampitsus Pak, memang begitu Pak. Duit habis terus Pak. Coba setelah makan. Mah, kok kasih yang minggu kemarin $1.000 itu kok udah habis? Iya ya, kemana ya? Langsung berubah. Petrus ditanya sama Yesus, adakah engkau mengasihi aku? Tiba-tiba dia bilang, nai kurie, dalam bahasa Yunani, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Murid-murid yang lain bilang, pret. Ini orang bacotnya, ntar aku gak kenal, ntar ini. Pertanyaan saya, Yesus emosi gak? Yesus gak bilang, pet, bacot lu gak bisa dipegang. Yesus gak langsung nyanyikan lagu kuno. Memang lidah tak bertulang. Untung gak bertulang, kalau bertulang. Yang kedua, kapan Yesus menghadapi kepura-puraan? Waktu Yesus menghadapi Yudas. Yudas tiba-tiba mencium Yesus. Yesus nggak bilang, Pet. Ciuman jahanam kau ini. Enggak. Dia bilang, hai teman, untuk itukah engkau datang? Dalam hidup ini ada banyak kepura-puraan. Dalam hidup ini ada banyak apa saudara? Kepura-puraan. Tapi yang penting 2 hal. Yang penting saya tidak berpura-pura. Yang kedua, saya hadapi kepura-puraan dengan keyakinan manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Katakan amin. Dikatakan selanjutnya, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 20 bilang, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Sama-sama bilang, saya telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini.
Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada gunanya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada gunanya. Selainkan untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi pada dasarnya yang kita harus tahu, kita adalah pemenang. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Amin. Jadi yang kita lihat bukan gunungnya berpindah atau tidak berpindah. Yang kita lihat bukan masalah ada atau tidak masalah ada. Tapi yang kita tahu, we know that we are winners in Christ. Pemenang bukan tidak pernah kalah, tapi pemenang tidak pernah menyerah. Amin. Makanya kalau sudah lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 14, mana itu ayat. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus dikatakan apa saudara? Sama-sama bilang sama saya selalu. Sama-sama bilang sama saya selalu. Sama-sama bilang sama saya selalu. Jadi Yusuf waktu dibuang ke rumah Potifar dan dijadikan seorang budak, dia tetap pemenang. Saya yakin gak ada yang bilang amin. Yusuf walaupun dibuang ke rumah Potifar dan dijadikan budak, dia tetap pemenang. Ah, lumayan dari 7 yang bilang amin. Yusuf walaupun dibuang ke rumah Potifar dijadikan budak, dia tetap pemenang. Amin. Buktinya dia gak menyerah. Buktinya dia gak putus asa. Buktinya dia gak emosi. Buktinya dia tidak menangis kecewa. Tapi dia pegang betul manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yusuf tahu persis waktu dia dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Dia tahu dia pemenang. Amin. My God is the center. Not my problem. Sama-sama bilang sama saya, my God is the center. Amen. Because my God is the expert to reroute your life. Saya pernah pakai Google Map nggak? Pernah salah belok nggak? Yang salah saudara atau Google Map-nya? Google Map-nya yang salah. Terus pertanyaan saya, Google Map-nya protes nggak? Pernah nggak Google Map-nya bilang, tolol. Udah ku ngomong, udah ku kasih gambarnya, udah ku kasih tahu berapa mile sebelumnya, kok belok? Orang Papua bilang terada otak kah? Tapi yang saya mau bilang sama saudara, once you make mistake, the Google Map reroute your life. Betul gak saudara? Gak pernah tiba-tiba dia mati. Dia bilang atur-atur sendiri jongoni. Ngerti gak maksud saya? Kitanya bisa salah, tapi Tuhan yang tidak pernah stres. Bu, ibu salah berapa kali dalam hidup? Gak pernah pendeta. Pendeta tahu nggak kalau pendeta masuk kamar mandi, sebelah kiri pasti perempuan, sebelah kiri pasti laki-laki, sebelah kanan pasti perempuan. Woman is always right. Sampai ada orang segila itu. Sampai ada orang segila itu. Bikin sorga di bawah telapak kaki ibu. Coba bayangin ya. Itu kalau Tuhan Yesus dengar tuh. Kalau Tuhan Yesus dengar ada ayat yang bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Nangis dia. Bapak, aku gak perlu mati di atas kayu salib. Biar ibu-ibu tuh yang ngatur tuh.
Gak usah ketawa Bu, sadar Bu. Belum tentu juga ibu masuk surga. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau jujur, kita seringkali salah. Pak, Bapak berapa kali salah Pak? Ya selama istri saya ngomong aja saya salah, ya udah saya salah. Daripada ribut, saya tuh punya banyak teman pengacara loh. Saya punya teman banyak hakim, tapi tetap takut sama bininya. Dia bilang saya sekolah sampai S3 pendeta. Dia gak sekolah hukum, tapi dia lebih ngerti. Debat apapun saya gak pernah menang pendeta. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Jadi selalu saya bilang, masalah apapun jangan stres. Sama-sama bilang masalah apapun jangan stres. Karena my God is the expert to reroute your life. Dia ahli ketika kita salah make you turn. Dia ahli mengarahkan kita untuk kembali mendapatkan jalan yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini bilang, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Dikatakan apa saudara? Selalu, Pak, selalu, Bu, selalu. Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab doa? Selalu. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami. Kenapa dia bawa kita ke jalan kemenangannya? Karena my God has a wonderful plan in your life. Tuhan punya rancangan yang agung. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan punya rancangan yang agung buat saya. Jangan kayak Indo banget gitu. Yang kalau ngomong sama orang jelek-jelek begini, gak usah bangga sama jelek saudara itu. Sudah kelihatan saudara, sabar aja. Yang penting kita pede. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, Tuhan punya rencana yang agung. Boleh gak jangan apa-apa minder, boleh gak jangan apa-apa stres, boleh gak jangan apa-apa mikir. Imani saja Tuhan punya rencana yang agung buat hidup saya. Mau saya difitnah orang, mau saya menghadapi tantangan. Selama Tuhan yang beserta saya hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Nah selanjutnya, saya ada di gunung mana itu, hebat juga ya saya. Dengan perantaran kami, kenapa dia bawa kita ke jalan kemenangan? Karena dengan perantaran kami, ia mau menyebarkan apa saudara? Keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara pernah ada di lift sama orang bau ketek gak? Sorry ya, saya ini bukan pendeta yang kelas atas, saya biasa di bawah-bawah gitu di lapangan gitu. Jadi terbiasa bahasa saya bukan bahasa yang tinggi-tinggi. Jangankan saudara, kadang-kala saya dengerin pendeta aja saya gak ngerti dia khotbah apa. Terlalu tinggi khotbahnya. Maaf ya kalau saya itu, mungkin saudara gak pernah dengar kan ada pendeta yang ngomong bau ketek lah gitu ya kan, jarang lah. Ini cuma pendeta-pendeta kaum proletar ya kan. Saudara pernah ada di lift sama orang yang bau ketek gak? Terus saudara naik ke lantai 84. Terus di lantai 23 stuck. Yang saudara sebel bukan stucknya. Itu rasanya. Itu naik ke otak. 15 hari kemudian dia bobo masih tak ciong gitu. Dia gini. Gak usah dinikmati Bu. Gak usah. Kalau dengar khotbah tuh ya lucu-lucu aja gitu. Gak usah sampai kayak. Sebentar lagi ibu muntah Bu. Karena dalam hidup ini. Orang mau seganteng apapun.
Kalau bau ketek, ilfil. Apalagi kan ada gereja-gereja tertentu kalau puji-pujian kan nyanyinya lompat-lompat kan. Dia bangkit. Saya kemarin sebelum ke sini, sehari sebelumnya saya dari Papua. Di Teluk Wondama. Papua ini negeriku, ini negeriku. Lari keliling lapangan 4 kali lari. Untung saya udah turun, kalau enggak setengah jalan. Lari sama bupatinya apa semua, tentara, semua masyarakat. Ada 5.000 orang kali lari di lapangan gitu kan. Udah ngeliat saya, wangi pendeta. Bos, ini bukan Surabaya bos, Papua bos, Papua bos. Seru. Nah saudara bisa bayangin gak? Kalau di situ kan lapangan, kita asik-asik aja. Indah aja. Nah kalau BMC full AC begini. Ada 5 aja yang bawa ketek. Yang 500 bisa keluar. Tinggal 5 itu yang sisa. Karena orang mau secantik apapun kalau dia bau ketek. Susah dapat pasangan teman hidup. Dia sih cantik. Tapi seminggu 1 botol habis. Kita nyemprotnya bukan di badan lagi, di hidung, di lubang. Sorry ya, ada banyak orang Kristen bau busuk. Karena orang bingung, katanya dia anak Tuhan, kok dia maki bininya seperti itu. Katanya kok dia anak Tuhan tapi dia lawan lakinya. Katanya dia anak Tuhan tapi pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Katanya dia anak Tuhan ngomongin orang, aduh 5 menit kita di samping dia, 14 orang udah dia omongin. Ada orang begitu suka ngomongin orang sampai setan aja jijik lihat dia. Setan aja bilang gue setan tapi gak suka ngomongin orang kayak dia deh. Lebih jahat dia. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Tuhan mau kita memancarkan bau harum. Kita ini kalau lihat orang Kristen keluar gereja. Langsung kita hakimi. Ih, udah mundur dari Tuhan. Masa? Kan tadi aktif di gereja gue, sekarang udah gak pernah gue lihat lagi. Kalau menurut gue udah mundur dari Tuhan. Banyak orang keluar gereja bukan mundur dari Tuhan. Tapi mundur dari elu. Karena dia lihat gaya kita yang suka menghakimi. Tapi ini yang di Jakarta. Kan saya pelayanan di Jakarta, saya mana tahu orang Philadelphia. Kalau lihat begini sih, waduh. Malaikat aja minder lihat saudara ini. Saya percaya di sini penuh kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Dengan perantaran kami. Sama-sama bilang dengan perantaran saya. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Amin. Bu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita jangan cuma jadi pendengar, Bu. Nanti malam, sebelum tidur, ibu bilang sama suami, sayang, kamu bisa merasakan keharuman Kristus nggak lewat hidup saya? Kalau suami ibu bilang, itulah yang membuat aku bangga dengan kamu sayang. Kamu istri yang luar biasa. Itu artinya engkau istri yang luar biasa. Tapi kalau suaminya bilang, udah aku bilang jangan mabuk, jangan mabuk. Pak, nanti malam Pak, janganlah kalau ibu-ibu jangan malam-malam lah, pusing dia kalau malam-malam. Besok pagi Pak. Ibu-ibu tuh biasa segarnya pagi-pagi Pak. Jadi bilang sama istri bapak, sayang
selama kita menikah, kamu bisa merasakan keharuman Kristus nggak dalam hidup saya? Kalau istri bapak tiba-tiba langsung lapor ke Pak Lukas, minta baptis ulang hari Selasa, saudara-saudara. Karena saya dengar hari Selasa khusus yang istrinya wah gitu akan dibaptis ulang untuk kembali ke jalan yang lurus, saudara-saudara, ya kan? Dikatakan, kenapa Kristus membawa kita ke jalan kemenangannya? Supaya dengan perantaraan kita, ia dapat menyebarkan keharuman pengenakan dia, apa saudara? Di mana-mana. Klik. Nah, saya catat di sini. Mana dia ayatnya? Iman Kristen percaya bahwa hidup tidak sama dengan roda. Saudara pernah dengar nggak orang-orang bilang, ya hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi di atas banyak angin. Kalau lagi di bawah banyak paku. Saya belajar Alkitab berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu. Belum pernah saya baca hidup seperti roda. Mungkin itu Jainal pasal 2 ayat 3. Tapi Alkitab saya nggak ada kitab Pak J itu. Boleh nggak dalam hidup ini? Jangan berprinsip yang bukan dari Alkitab. Amin. Kita percaya kita selalu menang. Bahkan Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang. Sama-sama bilang saya pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Namun kenapa kenyataannya seringkali kita dapat kehilangan kemenangan kita. Kalau saya pemenang, kenapa saya belum merasakan? Nah, saya lihat ada 3 hal di sini. Yang pertama, karena kita tidak memiliki pengetahuan dan iman. The devil is a liar. Sama-sama bilang sama saya, iblis itu penipu. Never tell any truth. Yang setan mau buat, selalu dia balikan segala-galanya. Contoh, Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah. Apa yang iblis bilang sama Adam? Semua pohon tidak boleh kamu makan kecuali yang di tengah. Semuanya dia balikan. Jadi Bu, kalau ibu dengar hal-hal yang negatif, misalnya ibu sakit. Tiba-tiba ada suara. Kayaknya gue udah gak lama lagi nih, kayaknya gue udah mau mati nih. Nggak usah dibahas. Nggak usah diomongin sama orang. Nggak tahu kenapa saya kayaknya rasa mami udah gak panjang lagi. Udah berkali-kali nih mami sama. Bego. Kalau itu terjadi bilang puji Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, kok puji Tuhan pendeta? Kalau ada suara yang bilang, engkau gak mungkin sehat, engkau akan mati. Suara Tuhan atau suara setan? Suara Tuhan atau suara setan? Cuman 3 yang yakin, yang lain. Suara apa tuh ya? Saya suka dengar itu. Suara Tuhan atau suara setan? Boleh gak ngomongnya lebih tegas? Setan! Saya nih punya teman pendeta orang Solo, namanya Daud Tony. Saya tuh berkawan sama dia dari bulan Oktober tahun 92. Udah lama saya berkawan sama dia. Meskipun dia belum bisa panggil nama saya Gilbert. Dia bilang Pak Gibet, Pak Gibet. Ya udah saya serahkan saya sama Tuhan lah. Bayangin kita berkawan udah 30 tahun. Gilbert aja nggak bisa. Pak Gibet, Pak Gibet. Kalau saudara lihat wawancara saya sama dia selalu Pak Gibet, Pak Gibet. Kadang-kadang saya udah gregetan. Saya tadinya mau panggil dia Pak Dalit, Pak Dalit. Biar satu sama kan. Tapi saya paling senang kalau dia ngomong setan. Belakangan ini dia suka ngomong emas lah, perak lah, ekonomi lah. Tapi saya kangen dia ngomong setan. Karena kalau dia ngomong setan, saya tuh puas. Saudara-saudara, iblis, wah itu mantap.
Aduh itu orang Solo kalau bilang iblis itu mantap. Saya soalnya punya teman pendeta orang Papua. Kalau dia ngomong iblis, iblis gitu. Kayak dimuliakan gitu. Kan kalau iblis gitu kan. Dalam nama Yesus iblis hancur. Itu mantap. Tapi kalau dalam nama Yesus iblis gitu. Itu kayak menang dia gitu. Bu, Pak, kalau ada suara. You can't make it. You can't make it. You fail. Itu suara Tuhan atau suara setan? Setan. Nggak usah ragu. Segala pemberian yang baik datang dari Allah. Amin. Saya nggak mau gereja Tuhan bingung. Ini Tuhan atau setan? Ini setan atau Tuhan? Segala yang melemahkan iman kita, segala sesuatu yang bukan janji Tuhan itu pasti dari setan. Karena yang Tuhan sampaikan buat kita, aku menyertai engkau, aku membela engkau, aku memberi kemenangan bagimu. 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu karena aku memerintahkan pasukan malaikat untuk menjaga dan mengawal engkau. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada suara negatif, remember this. The devil is a liar. Never tell any truth. Iblis itu pendusta dan tidak pernah ngomong yang benar. Karena itu Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Jadi yang pertama kita harus punya apa saudara? Sama-sama bilang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tuhan mau sembuhkan sakit saya. Tuhan mau pulihkan rumah tangga saya. Tuhan mau dengar doa saya. Tuhan mau beri kemenangan yang gilang gemilang buat saya. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kenyataan seringkali kita dapat kehilangan kemenangan kita? Karena kita tidak berjuang mengerjakan bagian kita. Paulus bilang begini, barang siapa yang tidak bekerja jangan harap dia dapat makan. Amin. Alkitab saya bilang gini, jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Alkitab saya bilang orang yang menabur dengan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Artinya dalam hidup ini ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Bagian Tuhan, 1, mengerjakan mujizat. Bagian Tuhan, 2, menyelesaikan yang saya tidak bisa selesaikan. Bagian Tuhan yang ketiga, memastikan janjinya ya dan amin. Coba gitu. Makanya sebelum gereja makan. Saya khawatir asam lambung saudara naik. Coba gini. Berikan tepuk tangannya gitu dong. Jadi ada bagian Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan gak usah diurusin. Kan saya suka dengar ada pendeta yang bilang, saudara kita harus klaim janji Tuhan. Untuk ingatkan Tuhan bahwa dia emang Tuhan suka lupa kah? Tuhan berkati saya. Oh iya lupa. Tuhan gak usah diurusin. Yang perlu we maintain is ourselves. Yang harus kita beresin diri kita sendiri. Selama saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup saya pasti diberkati. Saya tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Kenapa Tuhan janji kemenangan tapi rumah tangga saya bermasalah? Kenapa Tuhan janji kemenangan tapi saya belum lihat janji Tuhan digenapi? Karena saya belum mengerjakan bagian saya. Karena Alkitab bilang, orang yang menerima firman tapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh. Waktu kita mengerjakan bagian kita, Alkitab jamin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya, yang ketiga, namun kenapa kenyataannya seringkali kita dapat kehilangan kemenangan? Kemenangan kita digagalkan iblis melalui apa? Sikap kita sendiri. Pak,
Kalau bapak apa-apa ngambek. Bu, kalau ibu apa-apa khawatir. Adik-adik muda, kalau kalian tuh apa-apa kayak males gitu. Lalu sudah bingung. Kenapa ya? Kok janji Tuhan tidak tergenapi? Katanya kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan jadi ekor tapi menjadi kepala. Kenapa hidup saya susah terus? Karena iblis tidak suka kita menjalankan sikap sebagai anak Allah. Amin. Jadi kalau saya bilang iblis, jangan salah pikir yang rambutnya gondrong, yang giginya gondrong. Lalu datang ke manusia, I will drink your blood. Itu iblis kampungan. Zaman sekarang udah gak ada iblis yang kayak gitu. Dan kalau kita ngeliat iblis yang kayak gitu, kita ingat Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi yang ngeri, iblis yang datang di hati kita dengan hal-hal yang kelihatannya logika. Lu jangan selalu percaya sama gereja lu. Gereja gak ngapa-ngapain. Minta perpuluhan. Gereja gak ngapa-ngapain. Kita suruh pelayanan. Kita Senin sampai Jumat. Kalau gaya orang Indonesia kan. Kita Senin sampai Jumat. Banting tulang. Coba. Sengsara banget hidup saudara. Bisa kena osteoporosis itu. Kita Senin sampai Jumat pendeta di villa ini peres keringat loh. Nah, coba aja. Mendingan di Indonesia pejabat peres rakyat itu lebih enak. Saya tuh kadang-kadang bingungnya cuma satu. Setiap orang pagi-pagi berangkat cari duit. Ada gak yang bagi-bagiin duit? Gak ada. Orang kaya cari duit. Orang miskin cari duit. Orang yang gak kaya gak miskin cari duit juga. Ya lama-lama stres. Orang miskin cari duitnya orang kaya. Orang kaya carinya duitnya orang miskin. Makanya Indonesia yang jago. Pejabat gak cari duit. Dia peres. Selesai saudara-saudara. Nanti kalau ketangkep ya sial. Tapi kalau gak ketangkep, berkat. Tapi kalau di Amerika, coba bayangin. Apalagi di Philadelphia, banting tulang. Peres keringat. Saya dengarnya pengen nangis loh. Makanya di otak saya khotbah saya mau cerita tentang kemenangan aja dah. Lihat muka saudara aja kayak berat gitu hidup saudara. Udah banting tulang. Peres keringat. Yang ketiga yang paling ngeri, putar otak. Serang ngerti istilah geger otak gak? Tahu geger gak? Geger itu geser. Baru bergeser aja. Masalah loh. Ini kalau diputar. Pertanyaan. Kira-kira kembali gak? Tanya sama sebelah saudara. Udah kembali. Kenapa orang yang punya istri tiba-tiba bisa tertarik sama perempuan lain? Karena dia putar otak belum balik. Kenapa ada ibu-ibu yang udah menikah sebentar-bentar, udah pak, cerai no pak. Ah itu, dia putar otak belum kembali. Kenapa ada anak muda yang pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah? Dia tahu dia belum nikah tapi dia lakukan hubungan seks. Karena dia putar otak, belum kembali. Nah yang pasti parah kembalinya tuh udah jauh bener. Kalau dia laki tertarik sama laki. Kan dia laki. Terus dia lihat laki, tuh kayak seneng gitu. Nah karena dia putar otak.
Belum kembali. Mungkin dia muter-muter terus itu. Saya diundang debat soal boleh nggak orang beragama, ini umum, orang beragama dengan LGBT. Sebagian bilang, loh makin beragama, kita kan harus mengerti orang. Loh orangnya kita mengerti, tapi keputusannya kita nggak ngerti. Karena anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Ini ada yang bilang akibat kutuk, akibat dosa. Enggak, buat saya terlalu banyak putar otak. Tapi dia kembali. Babi perempuan, babi loh. Babi loh. Apa saudara? Babi. Yang buat mereka haram, buat kita harum. Iya tuh. Babi loh. Di Indonesia babi itu lebih jahat daripada korupsi. Saudara tahu nggak? Koruptor di penjara tetap nggak makan babi loh. Karena buat dia itu haram. Kalau korupsi kepepet. Pembunuh. Saya ini kan suka masuk penjara kan, maksudnya pelayanan. Iya kan? Ya kemarin saya baru dari seminggu sebelum kesini saya baru dari Sukamiskin. Kesian namanya udah suka miskin. Suka sukses kayak suka kaya, suka miskin. Ada pembunuh. Waktu saya di Cipinang, saya di Nusa Kambangan. Enggak makan babi. Saya memang pembunuh. Hukuman saya memang seumur hidup. Tapi saya nggak makan babi. Karena itu haram. Terus bunuh. Ya dia nyebelin. Nah. Babi. Babi. Iya babi. Babi perempuan tidak pernah kejar-kejar babi perempuan. Sampai babinya risih. Jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Jadi iblis membingungkan kita. Senin sampai Jumat, istilah orang Indonesia bilang banting tulang. Peras keringat. Putar otak. Satu lagi tambahannya, kerja setengah mati kita pendeta. 2 kali kerja mati dia itu. Tiba-tiba Sabtu Minggu weekend. Saatnya kita istirahat. Suruh pelayanan gratisan. Cuman modal thank you. Lu jangan mau dibegoin gereja. Makanya terlalu banyak orang kepahitan. Selalu ngomong negatif tentang gereja. Intinya orang beranggapan seperti yang Alkitab sudah menubuatkan. Ada masanya. Orang menganggap salib adalah kebodohan. Berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan, melakukan yang benar buat Tuhan. Itu adalah sebuah penderitaan. Tapi hari ini kita tetap pegang firman Tuhan. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya tetap percaya firman Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Sebagai rekan dalam Tuhan, saya hanya ingatkan buat siap saudara. Engkau adalah pemenang. Siapapun saudara, I don't know your condition right now. Saya nggak tahu persis kondisi saudara sedang berhadapan dengan apa. Tapi saya mau apapun yang terjadi, saudara punya keyakinan. Saya adalah pemenang. Pemenang bukan berarti tidak pernah kalah. Pemenang tidak pernah menyerah. Pemenang tidak pernah perlu bersungut. Pemenang tidak pernah perlu khawatir. Pemenang yakin
Jika Allah di pihak kita, tidak yang dapat melawan kita. Pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kemenanganmu digagalkan. Amin. Dan hari ini kita belajar ada 3 hal yang bisa menggagalkan kemenangan kita. Karena kita tidak memiliki pengetahuan. Kita emosional banget gitu. Lihat orang berpura-pura, lihat orang mengecewakan kita, lihat orang punya konsep gimana, oh kita emosi. Kita tak punya iman. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Ayub punya iman. Sehingga dalam tekanan apapun dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang kedua, yang mana tadi? Mundur ya. Kenapa kenyataannya? Karena kita tidak berjuang mengerjakan bagian kita. Jangan nyalahin istri saudara, jangan nyalahin suami saudara. A loser. Dia selalu cari orang to blame for. Untuk dia salahkan. Buat saya, orang yang suka nyalahin orang adalah a blamer. Orang yang suka blame orang buat saya adalah a loser. Karena a loser is a blamer. Tapi orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan kemenangan adalah orang-orang yang yakin. Sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kemenangan kita dapat digagalkan? Karena kemenangan kita digagalkan oleh iblis melalui sikap saya sendiri. Boleh gak mulai sekarang? Jangan cari alasan kenapa hidup saya begini. Ini gara-gara suami saya sih, ini gara-gara istri saya sih. Ini gara-gara gak ada orang yang peduli sama saya pendeta. Semua orang tuh kayak just take it for granted gitu. Hanya memanfaatkan saya. Tapi boleh gak hari ini? When we change our life. Waktu kita robah hidup kita. Maka kita melihat segala sesuatunya berubah. Kita punya Tuhan yang hidup. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pikir kapan gunung ini berpindah. Tetapi tetap percaya. Selama jalan saya di jalan Tuhan. Berkat-berkat itu luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.